Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan mengikuti kompetensi sains nasional pada bidang fisika untuk tingkat kabupaten atau sebelumnya disebut dengan Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau OSK. Kita membahas soal yang pertama, densitas atau disebut juga dengan massa jenis ρ, sebuah silinder homogen dapat ditentukan melalui pengukuran massa M, panjang L, dan diameter silinder D. Jika hasil pengukurannya menunjukkan M sama dengan 67,34 plus minus 0,02 gram, L sama dengan 25,18 plus minus 0,05 mm, dan D sama dengan 32,17 plus minus 0,04 mm, maka densitas silinder tersebut memiliki nilai ketidakpastian delta ρ sebesar kilogram per meter kubik. Kita tahu bahwa rumus volume silinder adalah V sama dengan PR kuadrat kali panjang. Karena R-nya sama dengan setengah kali D atau jari-jari sama dengan setengah kali diameternya, maka volume dari silinder dapat kita tuliskan sebagai V sama dengan 1/4 pi D kuadrat kali L. Massa jenis silinder ρ0 sama dengan M0 per V0 atau sama dengan 4 kali M0 per pi kali D0 kuadrat kali L0. Karena M0-nya 67,34, L-nya 25,18, D-nya 32,17, maka ρ0-nya kita dapatkan sebesar 3,29022 kali 10 pangkat minus 3 gram per milimeter pangkat 3, atau jika kita nyatakan dalam kilogram per meter kubik menjadi 3290,22 kilogram per meter kubik. Ketidakpastian mutlak dari massa jenis silinder adalah kita nyatakan sebagai delta ρ per ρ0 sama dengan 2 kali delta D per D0, 2 di depan ini karena diameter dari silinder berpangkat 2 ditambah dengan delta L per L0. Maka kita dapatkan delta ρ per ρ0 nya sama dengan 4,47249 kali 10 pangkat minus 3, sehingga delta ρ nya sama dengan 4,47249 kali 10 pangkat minus 3 kali ρ0, maka kita dapatkan delta ρ nya sekitar 1,4715 kali 10 pangkat minus 5 gram per milimeter pangkat 3, atau jika kita nyatakan dalam kilogram per meter kubik menjadi 14,718 kilogram per meter kubik. Untuk menyatakan hasil pengukuran dari massa jenis silinder atau densitas silinder ini, kita mencari terlebih dahulu ketidakpastian relatif, yaitu KR sama dengan ketidakpastian mutlak dibagi ρ0 dikali 100%, kita dapatkan sekitar 0,1%. Maka untuk melaporkan hasil pengukuran dari massa jenis silinder ini, kita harus menyatakan dalam 4 angka penting. Maka massa jenis silinder dilaporkan sebagai ρ0 plus minus delta ρ. Karena dalam 4 angka penting berarti kita ambil 3290 plus minus, karena angka 3290 ini tidak ada koma ya, tidak ada angka di belakang koma, maka delta ρ nya pun tidak ada angka di belakang koma. Jadi 14,715 kita bulatkan menjadi 15, sehingga nilai ketidakpastian dari massa jenis silinder atau delta ρ sebesar 15 kg per meter kubik. Oke, berikutnya kita akan membahas soal yang kedua.
Sebuah satelit bermasa M kecil berada pada orbit geosinkronus di sekitar bumi bermasa M besar dan berjari-jari R besar, sehingga periode orbit satelit mengitari bumi sama dengan periode rotasi bumi terhadap sumbunya. Kecepatan sudut rotasi bumi sama dengan omega. Konstanta gravitasi universal sama dengan G besar. Jika jari-jari orbit geosinkronus satelit menurut pusat bumi sama dengan R kecil, maka R kecil ini bisa saja dinyatakan sebagai R kecil sama dengan K kali G pangkat alfa kali M kecil pangkat beta kali M besar pangkat gamma dikali R besar pangkat delta dikali omega pangkat epsilon, dengan K suatu bilangan positif serta alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon merupakan bilangan pangkat. Nilai dari K plus alfa plus beta bagi gamma plus delta plus epsilon sama dengan titik-titik. Kita tuliskan kembali jari-jari orbit satelit dinyatakan sebagai R sama dengan K kali G pangkat alfa kali M kecil pangkat beta kali M besar pangkat gamma kali R besar pangkat delta dikali omega pangkat epsilon, dengan K merupakan konstanta tanpa dimensi atau suatu bilangan positif. G merupakan konstanta gravitasi yang memiliki dimensi M pangkat minus 1 kali L pangkat 3 kali T pangkat minus 2. Sedangkan di sini ada dua besaran massa untuk benda yang berbeda, yaitu massa satelit dan massa bumi. Massa memiliki dimensi M besar. Karena di sini ada dua benda yang berbeda, maka untuk massa satelit kita misalkan memiliki dimensi M aksen, sedangkan massa bumi memiliki dimensi M besar ya. Kemudian jari-jari juga ada dua, yaitu jari-jari bumi dan jari-jari orbit satelit ya. Maka kita misalkan untuk jari-jari bumi memiliki dimensi L aksen. Kemudian ada omega, yaitu kecepatan sudut rotasi bumi, dimensinya T pangkat minus 1. Maka hubungan ini kita bisa tuliskan kembali menjadi dimensi dari R kecil sama dengan dimensi dari G besar pangkat alfa kali dimensi dari M kecil pangkat beta kali dimensi dari M besar pangkat gamma dikali dimensi dari R besar pangkat delta dikali dimensi dari omega pangkat epsilon. Kita ganti semua besaran, kita ganti dengan dimensinya, maka dimensi dari R kecil kita ganti dengan L. Kemudian dimensi dari G kita ganti dengan M pangkat min 1 dikali L pangkat 3 kali T pangkat min 2 pangkat alfa. Kita ganti dimensi dari M kecil, yaitu M aksen, dan berpangkat beta. Kita ganti dimensi dari M besar, yaitu massa bumi, dengan dimensinya M besar, yaitu pangkat gamma. Kemudian kita ganti dimensi dari R besar, yaitu jari-jari bumi, dimensinya L aksen dan berpangkat delta, dan dimensi dari kecepatan sudut rotasi bumi, yaitu T pangkat min 1 berpangkat epsilon. Dan kita bisa tuliskan di ruas kirinya dimensinya M pangkat 0 kali M aksen pangkat 0 kali L pangkat 1 kali L aksen pangkat 0 dikali T pangkat 0. Sama dengan di ruas kanannya kita sederhanakan menjadi M pangkat minus alfa plus gamma dikali L pangkat 3 alfa dikali L aksen pangkat delta dikali T pangkat minus 2 alfa minus epsilon dikali M aksen pangkat beta. Untuk M aksen di ruas kirinya berpangkat 0, di ruas kanan berpangkat beta, maka betanya sama dengan 0. Kemudian untuk M besar di ruas kirinya berpangkat 0, di ruas kanannya berpangkat minus alfa plus gamma, sehingga 0 sama dengan minus alfa plus gamma. Untuk L di ruas kirinya berpangkat 1, di ruas kanannya berpangkat 3 alfa ya. Maka 1 sama dengan 3 alfa. Kemudian untuk T di ruas kirinya berpangkat 0, di ruas kanannya berpangkat minus 2 alfa min epsilon, maka 0 sama dengan minus 2 alfa min epsilon. Untuk L aksen di ruas kirinya berpangkat 0, di ruas kanannya berpangkat delta, maka deltanya sama dengan 0 ya. Dari 3 kita peroleh alfanya sama dengan 1/3.
karena 1 sama dengan 3 alfa. Maka dari 2 kita peroleh gamanya kan sama dengan alfa. Kita pindahkan alfanya ke ruas kiri, maka kita dapatkan gamanya sama dengan alfa, sama dengan 1/3. Dan dari 4 kita peroleh epsilonnya sama dengan minus 2 alfa. Karena alfanya 1/3, maka epsilonnya sama dengan minus 2/3. Maka nilai dari K plus alfa plus beta bagi gamma plus delta plus epsilon sama dengan K plus 1/3 plus betanya 0 dibagi dengan gamanya 1/3 ditambah deltanya 0 ditambah epsilonnya minus 2/3, yaitu sama dengan minus 3K plus 1.